Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 577, posisi pertama di masa depan bisa menjadi milik Anda. Di sebuah bangunan pabrik bobrok di kota Ningjiang, mesin meraung, dan mayat para ninja yang baru saja terbunuh memasuki tungku dan berubah menjadi abu. Hanya ada satu mayat yang tersisa di Hiroshima di tanah. Wulong memandang pria lain dan berkata, "Kalian semua keluar sebentar. Saya hanya akan merawat pria tua kurus kecil ini." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah tungku. Hiroshima, yang berpura-pura koma, mendengar kata-kata ini, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia memang sangat marah hingga pingsan di hotel tadi. Hanya ketika Akasaka meminta Jifei untuk membunuh seseorang barulah dia terbangun. Tepatnya, dia dibangunkan oleh Jifei. Karena kata-kata Jifei, Hiroshima belum mati, seakan terngiang-ngiang di telinganya, membuatnya terbangun. Jadi dia mendengar dengan jelas tentang pembunuhan Akasaka. Dia juga mengetahui keseluruhan proses pembunuhan, tetapi Jifei tidak menyerangnya, yang membuatnya merasa sangat aneh. Sekarang dia hendak melemparkannya ke dalam tungku, dan dia langsung ketakutan. Ketika dia mendengar yang lain keluar, dia segera membuka matanya, menatap Wulong di depannya, dan berkata dengan suara lemah, Tolong biarkan aku pergi." Dia memohon dengan lembut, wajahnya dipenuhi antisipasi. Wulong tertegun. Dia tidak menyangka orang yang ditinggalkan Jifei Rang masih hidup. "Kamu belum mati?" Wulong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku dilumpuhkan oleh Jifei, tapi aku belum mati. Bisakah kamu mengampuniku?" Hiroshima tidak lagi mendominasi seperti dulu, dan tidak sombong seperti dulu. Karena dia tahu betul bahwa dia hanyalah seekor semut di depan Wulong sekarang. Saat Wulong hendak berbicara, suara Jifei tiba-tiba terdengar. "Sepertinya semua orang takut akan hidup dan mati." Humor, ejekan, tapi itu benar sekali. Ketika saya mendengar Hiroshima, telinga saya terasa sangat rumit. Hanya untuk segera digantikan oleh rasa gugup dan takut. "Jifei, aku sudah menjadi orang yang tidak berguna. Tidakkah menurutmu memalukan jika kamu menyerang orang yang tidak berguna sepertiku?" Hiroshima sangat tidak mau dan ingin dengan sengaja merangsang Jifei. Jifei berjalan ke Hiroshima, berjongkok, menundukkan kepala dan tersenyum. "Katakan saja padaku, apakah kamu takut mati?" Hiroshima menggerakkan sudut mulutnya 2 kali, dan akhirnya mengangguk, "Ya, aku hanya takut setengah mati." Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Jifei, dia tetap mengakuinya karena takut mati. Jifei mengangkat tangannya dan menepuk wajah Hiroshima. "Lumayan, kamu cukup jujur." Hiroshima merasa bingung di dalam hatinya. Dia lemah di mata Jifei, dan sekarang sikapnya terhadapnya semakin lemah. Tampar saja begitu saja, sudah tidak ada martabat lagi. Hanya dia tidak berani memiliki perselisihan atau keberatan, dan matanya ketika melihat Jifei bahkan penuh dengan permohonan. "Hiroshima, menurutmu apakah aku bisa mengampunimu dan tidak membunuhmu?" Jifei bertanya sambil tersenyum. Hati Hiroshima menegang, dan wajahnya menunjukkan kegugupan dan ketakutan, namun masih ada semacam keinginan. Bisakah kamu benar-benar memaafkanku?" Jifei tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, aku tidak hanya bisa mengampunimu, tapi aku juga bisa membiarkanmu hidup dengan baik, dan bahkan memulihkan seni bela dirimu." Ledakan, 4 kata. Fu Gong, itu seperti guntur besar. Lebih seperti stimulan. Wajah aslinya pucat dan tidak berdarah, penuh kegembiraan dan kegembiraan. Menatap Jifei, "Bagaimana saya bisa berterima kasih?"
Sebagai salah satu dari 12 ninja tingkat tinggi di kerajaan Yang, dia tahu betul apa itu kekuatan. Dan dia juga tahu bahwa meminta bantuan membutuhkan harga. Dulu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meminta bantuannya dan membayar harganya. Itu sebabnya banyak sekali wanita yang menjadi mainannya. Sekarang, Ji Fei pasti punya tujuan untuk membantunya seperti ini, tapi dia bersedia melakukannya. Ji Fei mengangguk puas. Hiroshima, sepertinya kamu bukan orang yang bertele-tele, jadi aku akan memberitahumu kondisiku saja. Tolong beritahu saya. Hiroshima merasakan kelegaan yang tak dapat dijelaskan setelah mendengar kondisi Ji Fei. Kondisiku sangat sederhana. Kamu kembali ke negeri yang untuk membuktikan bahwa Akasaka membunuh anak buahmu. Itu saja. Hiroshima mengira dia salah dengar. Bahkan jika Ji Fei tidak membicarakan hal ini, dia akan tetap menyelesaikan masalah dengan Akasaka ketika dia kembali. Anda tahu, jika Ji Fei tidak ingin dia melakukan sesuatu untuknya, dia akan berubah menjadi abu dan hancur berkeping-keping seperti orang mati. Bagaimana mungkin balas dendam ini tidak terbalas? Ada satu syarat lagi, panggilan. Hiroshima menghela nafas lega, ini normal. Kondisinya sekarang terlalu sederhana. Kondisi ini juga sangat sederhana. Ji Fei berkata setengah jalan dan menatap Hiroshima. Hiroshima tercengang. Tolong bicara, bantu Anzai Rika menjadi ketua Sanleng Group. Tidak masalah, sekali lagi Hiroshima setuju tanpa memikirkannya. Ansi Rika adalah ninja yang dibawanya, dan dia juga wanita di tempat tidurnya. Ji Fei mengangguk, itu dia, tapi aku ingin mengingatkanmu. Ji Fei memandang Hiroshima dan berkata, Hiroshima menatap, bertanya-tanya pengingat apa itu. Seni bela diri Anda telah pulih, tetapi Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda dengan akupuntur setahun sekali untuk membersihkan pembuluh darah Anda, jika tidak, Anda akan menjadi cacat. Hiroshima tertegun pada awalnya, tetapi dengan cepat mengangguk. Dia tahu betul bahwa permintaan Ji Fei tidak tinggi. Bagaimanapun, dia sekarang adalah anjing orang lain. Tidak masalah. Aku setuju. Ji Fei mengangguk dan segera mengeluarkan jarum emas itu. Hiroshima juga mengetahui dengan baik pengobatan tradisional Tiongkok Longguo, dan dia bahkan lebih terkejut ketika melihat Ji Fei menggunakan jarum emas. Berbeda, Ji Fei mengabaikannya dan memulai akupuntur. Setengah jam kemudian, Ji Fei mencabut jarum emas dan memandang Hiroshima. Bagaimana perasaanmu tentang nafasmu? Hiroshima mencoba untuk duduk, hanya untuk menemukan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang kuat dan motivasi yang tiada habisnya. Dengan keterkejutan di matanya, dia menatap Ji Fei. Oke. Bagus sekali. Cobalah. Ji Fei tersenyum. Hiroshima mencoba peruntungannya dan tiba-tiba merasakan aura di tubuhnya mengalir deras seperti sungai, penuh kekuatan dan guncangan. Terima kasih, Tuan Ji. Dia membungkuk pada Ji Fei. Aku memperlakukanmu seperti anjing, dan kamu masih berterima kasih padaku. Ji Fei menggoda sambil tersenyum. Meski kata-katanya sangat lugas dan jelek, Hiroshima tidak marah. Sebaliknya, dia mengangguk gembira. Tuan Ji benar-benar lucu. Ji Fei melambaikan tangannya. Ayo pergi, ayo selesaikan masalah Akasaka dulu. Anzai Rika akan kembali ke negeri yang dalam 3 hari. Kuharap posisi ketua grup Sanleng telah disiapkan untuknya. Jangan khawatir, Tuan Ji. Setelah Hiroshima selesai berbicara, dia hendak pergi dengan penuh semangat. Sekarang kamu setidaknya bisa menjadi 6 teratas di antara 12 ninja tingkat tinggi. Ji Fei berkata dengan ringan, mendesis. Hiroshima menarik napas. Sangat terkejut, Ji Fei memiliki pemahaman yang sangat jelas. Jika kinerja Anda bagus,
posisi nomor 1 di masa depan bisa menjadi milik Anda. Ji Fei mengabaikan reaksinya dan melanjutkan berdebar. Hiroshima langsung berlutut di hadapan Ji Fei. Terima kasih, Tuan Ji. Ji Fei sudah pergi. Ketika Hiroshima melihat lagi, Wulong telah menghilang. Dia terkejut. Dia tabah dan setia. Bab 578 3 Pahlawan Tianmen. Bolehkah aku meninggalkan Zhou Fenghua sekarang? Wulong memandang Ji Fei dan bertanya. Selama kurun waktu ini, dia berada di sisi Zhou Fenghua dan sangat tidak puas dengan perilaku Zhou Fenghua, bahkan sedikit bosan. Ji Fei berpikir sejenak, bisakah kamu bertahan lebih lama lagi? Sekarang kamu bisa membunuh Zhou Fenghua kapan saja. Ji Fei menggelengkan kepalanya, hidup atau mati orang tuaku tidak pasti. Aku harus menjaganya sekarang, kalau tidak, bagaimana aku bisa membiarkannya begitu merajalela? Wulong terdiam. Didi, pada saat ini, ponsel Wulong berdering, dan Zhou Fenghua memanggil, Wulong, jemput langsung ketiga orang ini di bandara, dan saya akan mengirimkan fotonya. Patah, Zhou Fenghua langsung menutup telepon. Wulong bahkan lebih tidak senang dengan kesombongan Zhou Fenghua dan menarik napas dalam-dalam untuk menahannya. Telepon bergetar dan foto dikirim ke telepon Wulong. Wulong mengklik foto itu dan melihat tiga pria yang sangat tampan, berusia 30-an. Yang paling penting adalah mereka bertiga pada dasarnya terlihat sama. 3 kali lipat, Wulong menyerahkan telepon kepada Ji Fei. Ji Fei melihatnya dan mengangguk dengan cara yang sama. Mungkinkah itu Nyonya Zhou Fenghua? Wulong bercanda. Ji Fei juga tersenyum. Namun, dalam hatinya dia tahu betul bahwa cinta Zhou Fenghua kepada ayahnya adalah nyata dan dia tidak akan pernah menerima pria lain. Ini juga alasan mengapa dia ingin menemukan orang tuanya melalui Zhou Fenghua. Ji Fei, pergi ke bandara untuk menjemput seseorang. Saya curiga ini adalah seseorang yang ada di sini untuk berurusan dengan saya lagi. Keinginanku untuk membunuhmu tidak akan pernah mati. Setelah Wulong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ji Fei juga pergi. Kali ini, untuk 3 orang, dia tidak melakukan serangan kritis langsung seperti yang dia lakukan pada Hiroshima. Villa keluarga Zhou. Zhou Tianfang sedang duduk sendirian di kamar dengan mata terpejam. Ekspresinya tidak lagi senyaman sebelumnya, dan bahkan ada sedikit keganasan di dalamnya. Selama periode ini, campur tangan Zhou Fenghua dan serangan Ji Fei merusak vitalitas keluarga Zhou. Terutama grup Jianghua tidak boleh hilang. Bagaimana kamu akan menangani urusan grup Jianghua? Saya tidak tahu kapan Paman Zhou muncul di rumah. Zhou Tianxin diam-diam terkejut dengan ketidakterdugaan Paman Zhou. Dia segera berkata, Paman Zhou, saya siap menghancurkan grup Jianghua. Paman Zhou tidak berbicara, tapi terdiam. Setelah beberapa saat, tidak apa-apa, semuanya selesai sekaligus. Setelah Paman Zhou selesai berbicara, orang itu menghilang. Tiba-tiba saja ia datang, ia pun pergi. Zhou Tianfang hanya merespons sementara. Ketika dia menenangkan diri saat ini, memikirkan tentang apa yang telah dilakukan grup Jianghua selama bertahun-tahun dan rahasia di baliknya, tidak hanya keringat yang menetes dari dahinya, tetapi jika para petinggi mengetahuinya, dia akan benar-benar dibunuh. Menghancurkan, harus dihancurkan, ide ini bahkan lebih kuat lagi. Zhou Tianfang segera meminta Zhou Zijian untuk bersiap, dan itu harus dihancurkan malam ini. Di dalam klubhaus tepi laut, Zhou Fenghua memandangi selusin gadis di kamar pribadi. Semuanya memiliki tinggi setidaknya 1,65 meter. Mereka semua mengenakan rok pendek, sepatu hak stiletto, dan stocking. Tolong masuk ke dalam. Pada saat ini, suara hormat Wulong terdengar di pintu.
Zhou Fenghua melihat ke arah pintu dengan senyuman di wajahnya. Dengan senyuman di matanya seolah-olah dia sedang menghadapi anak-anak ketika dia menjadi direktur panti asuhan anak-anak. Mencicit, Wulong mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah ke samping, dan 3 pria berpakaian putih muncul di pintu. Wanita yang duduk di sini menunggu masih khawatir, dan dia bahkan bertanya-tanya siapa pihak lainnya. Sekarang saya melihat 3 pria tampan dan anggun. Mereka semua langsung duduk tegak, memandang pria itu, tersenyum, dan ada semacam harapan di mata mereka bahwa mereka berharap untuk disukai. Aku tidak bertemu kalian, 3 saudara laki-laki situ selama 5 tahun. Kalian benar-benar menjadi semakin tampan. Ketiganya tersenyum penuh hormat dan membungkuk kepada Zhou Fenghua tanpa menyapa mereka. Jelas karena takut didengar oleh orang lain. Namun rasa hormatnya terlihat jelas. Zhou Fenghua mengangguk puas. Aku tahu kalian bertiga bersaudara sangat menawan. Aku akan menyiapkan beberapa wanita untukmu. Pilih yang kamu suka. Kejutan muncul di mata ketiga orang itu. Tetapi mereka tidak bergerak. Mereka masih menatap Zhou Fenghua. Jelas sedikit takut. Kamu bisa membuat pengaturan sendiri? Aku berangkat, pukul 8 malam, kita akan pergi ke Jianghua Group bersama-sama. Setelah Zhou Fenghua selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ketiga bersaudara itu membungkuk dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Zhou Fenghua mengajak Wulong keluar. Wulong, lindungi ketiga orang ini dan berikan apapun yang mereka inginkan. Dimengerti, Wulong menundukkan kepalanya dan berkata dengan Nono di sebelahnya. Zhou Fenghua pergi. 3 orang di ruangan itu, Situ Xiang, Situ Hao, dan Situ Xing, menghela nafas lega ketika mereka yakin Zhou Fenghua memang telah pergi. Situ Xiang langsung memilih seorang wanita yang berpakaian seperti saudara perempuan kerajaan. Situ Hao memilih seorang wanita berpakaian seperti anak sekolah. Situ Xing memilih seorang wanita berpakaian seperti lolita kecil. Ketiga pria itu memeluk wanita itu, kekecewaan melintas di wajah wanita lainnya, tetapi mereka masih berkumpul dan mengedipkan mata pada ketiga pria itu. Saudaraku, aku khawatir perlakuan kita akan menjadi yang tertinggi kali ini. Situ Xing, yang sedang menggendong loli kecil, memandang Situ Xiang, yang sedang menggendong Yujie. Situ Xiang mencubit wanita itu. Wanita itu mengeluarkan suara merdu, yang membuat Situ Xiang semakin senang. Aku tidak menyangka kamu berpakaian dewasa dan memiliki suara yang dewasa. Mungkinkah itu barang bekas yang dipulihkan? Dia menggoda dan menyentuh wanita itu. Betapa jahatnya kamu. Kamu sebenarnya meragukan orang lain. Wanita itu berkata dengan genit. Situ Hao, yang selama ini diam, tersenyum dan berkata, jarang sekali bos memberi penghargaan kepada kita sekali. Jadi saya tidak akan melakukannya, saudaraku. Silakan gunakan saja. Wanita dalam pelukan Situ Xiang sudah menggodanya dan hendak melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Hasil Situ Xiang mendorong wanita itu keluar dengan paksa. Wanita itu hampir jatuh dan berteriak. Dia menatap Situ Xiang dengan ketakutan di matanya. Situ Hao dan Situ Xing juga menatap kakak laki-laki mereka dengan pertanyaan di mata mereka. Kalian semua keluar, Situ Xiang tiba-tiba berkata dengan tajam. Para wanita itu tertegun sejenak, dengan keraguan dan bahkan kegugupan di wajah mereka. Sebelum mereka datang, Zhou Fenghua telah berjanji untuk melayani mereka dengan baik, tapi sekarang. Gulungan, melihat mereka tidak bergerak, Situ Xiang meraung marah. Para wanita itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka dan sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Situ Hao dan Situ Xing memandang Situ Xiang. Saudaraku, ada apa?
Bagaimana jika ini sedang menguji kita? Mendesis. Kedua bersaudara itu menarik napas, merasa menyesal dan hampir bernafsu. Ada kewaspadaan di mata mereka. Tugas malam ini pasti sangat penting. Jika tidak, ketua sekte tidak bisa pergi ke sana secara langsung. Kami bersenang-senang dan minum. Apakah kamu ingin mati? Situ Siang berkata lagi. Kedua bersaudara itu mengeluarkan keringat dingin di punggung mereka, seolah-olah mereka baru saja melarikan diri dari neraka. Zhou Fenghua sedang duduk di kamar pribadinya. Ketika dia melihat para wanita itu berlari keluar, senyuman muncul di bibirnya. Mereka bertiga tampaknya cukup pintar. Kalau tidak, kalian bisa digantikan. Awannya terang dan anginnya sepoi-sepoi, menunjukkan niat membunuh. Wulong berdiri di dekatnya, pikirannya bergetar. Suruh wanita-wanita itu menghabiskan malam ini bersama mereka bertiga. Ya, Wulong keluar untuk membuat pengaturan. Jifei, untukmu, aku memanggil ketiga pahlawan Tianmen. Bersambung.